sungguh baik. Dipegangin juga pada
pada sore hari ini, Revi. Mari kita bersatu dalam Yesus. Terima kasih Bapak karena kita kumpul Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Berkat kasih firman-Nya Bapak. Dan Yesus, berkat Tuhan kepada kami pribadi Bapak. Jadi Tuhan, kita kami Tuhan. Dan Tuhan, Engkau teman kami masih berjalan Engkau tutup Tuhan teman kami yang masih beribadah Yesus supaya ridhokan kami Bapak. Dan Yesus Kita akan angkat lagu pujian Allah itu baik. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri.
menjalankan persembahan kasih. Kita angkat lagu Happy Yaya ya. Pujian Yesus Engkau Juru Selamatku, kita angkat lagu pujian. Semuanya bangkit berdiri ya.
firman Tuhan dan persembahan, saya minta Tasya pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih upaya yang masih Engkau berikan kepada kami Tuhan, untuk anugerah-Mu yang masih menyertai kami sampai detik ini Tuhan. Tuhan, terima kasih pada sore hari ini kami sudah memuji dan menyembah-Mu Tuhan lewat lagu-lagu yang sudah Kamu naikkan Tuhan. Tuhan berkati pelayanan kami dari WL, main musik, singer, multimedia sampai penjara talenta dan nanti hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Tuhan juga berkati kiranya ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir. Tuhan berkati kami sebentar akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati pendengaran dan hati kami Tuhan. Tuhan tanam di hati kami firman-Mu agar dapat berbuah dan kami dapat melakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami akan mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat sore. Shalom. Udara di luar hujan deras ya. Dingin, siapa yang dinginan? Enggak ada yang dinginan ya. Kita hangat di dalam hadirat Tuhan. Amin. Amin. Kita ada di dalam hadirat Tuhan. Tema pada saat firman Allah pada saat sore hari ini. Arti kata diam adalah apa? Arti kata diam tidak melakukan sesuatu, tidak mengambil segala keputusan, diam, apalagi menetap, tidak berbicara, terus apa lagi? Ayo, kasih kosakata buat Mama Elis. Diam itu apa yang ulang tahun? Diam itu apa? Diam saja tidak terakhir. Ayo, diam itu apa lagi? Dari tadi di sini namanya diam, gitu ya. Tidak bergerak, tidak mengambil keputusan, tetap ada di situ. Banyak hal tentang diam. Hari ini kita mau lihat kehidupan kita, kehidupan yang diam. Boleh gak sih kita diam? Boleh. Sama bilang orang diam itu bodoh. Ada yang bilang nih, apa ya? Diam itu emas, ya. Diam itu emas. Ya, ada kata peribahasa berkata diam itu emas. Hari ini kita mau dengar firman Tuhan tentang diam, tapi di dalam hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan kayak apa sih? Kemarin waktu Pak Fideli bahas tentang hadirat Tuhan, gimana tuh? Hadirat Tuhan. Ayo siapa yang ingat tentang hadirat Tuhan? Ayo siapa yang ingat tentang hadirat Tuhan? Ayo, jangan liatin dedeknya mau ganti pampers, mau ganti pampers dari tadi. Diam dalam hadirat Tuhan. Hadirat Tuhannya apa? Hadirat Tuhan itu apa ya? Kehadiran Tuhan. Seperti saat ini kita lagi ibadah, tiba-tiba Bapak Prabowo datang. Langsung makan gratis. Kota Prabowo itu mau kembali sudah pasti gratis. Dan udah loading juga pasti ngasih makan gratis. Ya kan? Gak usah Prabowo. Dia datang ke sini. Kita boleh nggak ngobrol sendiri, cerita sendiri, main HP dan segala macam dilakukan sendiri, bisik-bisik apa teriak-teriak, boleh nggak? Gak boleh. Kita harus diam. Ada Bapak Prabowo datang di gereja ini. Nah, demikian juga ketika diam di dalam hadirat Tuhan. Arti kata di dalam hadirat Tuhan itu benar-benar ada di dalam hadiratnya, itu ada di dalam sekeliling kita, ada di gereja ini. Jadi kalau kita mau melakukan segala sesuatu, misalnya lagi di
gereja loh, kayak gitu ya. Mungkin ada yang WA, Tosi, kamu tuh kenapa sih begini? Tiba-tiba WA temennya ya, misal ya Tosi marah, keluar. Hei, kamu gue lagi gereja, kamu lagi gini. Marah-marah lagi. Jadi tidak menghormati hadirat Tuhan. Arti kata diam di dalam hadirat Tuhan adalah kita menghormati, kita menikmati, kita ada di dalam kebersamaan dengan Tuhan. Kalau saat ini kita merasa ada siapa? Ada Maria, ada Abel, ada Feby, ada Maria Hermawan, ada Tosi, ada Arjuna, ada Kasih, ada Rizka, dan ada semua yang di sini. Kita sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Kita sama-sama menikmati apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Tuhan tuh maha adil, tapi Dia nggak akan beri satu orang itu, Feby 1 talenta, Rizka 3 talenta, nggak sama. 1 talenta semuanya satu ya satu. Kalau nggak satu nanti nggak kebagian, enggak. Tuhan tuh bisa kasih 1, Tuhan bisa kasih 2, Tuhan bisa kasih 3, tapi Tuhan kasih 5, Tuhan juga bisa kasih 10. Semua orang yang menerima lebih banyak harus bertanggung jawab lebih besar. Jangan dipikir kita dikasih 1 permen sama Tuhan, terus kita tenang, saya mah 1 ringan. Ya memang ringan, kalau tidak dikerjakan menjadi 1 Tuhan marah. Oh Tuhan kasih 2 permen, Tuhan pengen permen itu bisa berguna jadi 4 permen. Lalu saya bisa jadi tukang sulap di hari ini. Atau pas 10 permen jadi 20 rumah Maris. Wih, di situ penuh, ini kosong. Mama Maris lupa ngisinya. Dari situ. Jadi ketika kita dalam hadirat Tuhan, kita menantikan apa yang mau Tuhan buat buat kita. Pribadi lepas pribadi. Jadi kalau hari ini Maria Hermawan datang ke sini dengan Kasih datang ke sini, tujuannya memang sama, alamatnya sama. Tapi Tuhan pengen di dalam hadirat Tuhan kita merespon sesuatu, dan kita akan ada di dalam hadirat Tuhan untuk menerima. Jangan berangkat 0 pulang 0. Kalau bakso enak ya, berangkat bakso pulang bakso kenyang. Tapi kalau berangkat 0 pulang 0 kita kosong, percuma. Ibadah kita ibadah yang sia-sia. Hanya untuk biayaan, hanya untuk cerita ketemu teman nggak ada. Kita mau ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, kita menikmati hadirat Tuhan, kita merasakan hadirat Tuhan, dan kita dapatkan 1 mungkin, 2 mungkin, 3 mungkin, 4 mungkin, atau 5 mungkin talenta-talenta yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Ayo sekarang berpikir bagaimana ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, kita punya sesuatu inspirasi. Oh, nanti kalau saya WL, saya mau nyanyikan pujian ini. Oh, nanti kalau saya jadi singer, saya mau sungguh-sungguh nyanyi nih dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa. Nanti gak ada lagi tuh yang main-main di dalam pujian penyembahan, tapi sungguh-sungguh menerima hadirat Tuhan, merasakan hadirat Tuhan. Dan Tuhan punya janji, 1 untuk Kasih, 2 untuk Rizka. Janji itu harus kita miliki. Amin. Amin. Lukas 10 ayat 42. Lukas 10 ayat 42, kita akan baca ayat ini. Kita akan menerima 1 inspirasi pada saat sore hari ini tentang seorang bernama Maria. Tapi gak semua harus namanya Maria ya. Di sini sudah ada 2, Maria Hermawan dan Maria si hobi lembaga Tuhan. Jangan semua namanya Maria, ntar Maria ABCD sampai Z deh. Ya, Maria ini namanya. Tetapi hanya 1 saja yang perlu. Apa? Hanya 1 saja yang perlu dalam hidup ini. Siapa namanya? Maria
beragam buah, macam-macam buahnya. Sok pilih mana yang kalian mau. Kalian ambil yang gosok. Saya mah orangnya sederhana, jadi ambil yang gosok aja. Atau saya mau orangnya sederhana, ambil yang mentah aja. Atau saya mau orangnya sederhana, saya mah nggak berani milih. Hidup itu pilihan. Kalian sekolah milih nggak? Saya milih di sekolah Muhammadiyah aja. Kan enggak kan? Kita milih nggak? Milih di mana kita harus ada di sekolah tersebut, walaupun biasanya kenyataan tidak sesuai dengan prediksi. Tapi mau nggak mau kita tuh punya pilihan saudaranya. Hari ini Maria telah memilih satu tindakan, memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Keren kan? Keren kan? Maria bisa memilih yang terbaik dan tidak ada yang dapat diambil darinya. Apa itu sebenarnya? Kita akan buka yang pertama. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Apakah itu pilihan yang terbaik? Dia bisa jawab? Di dalam Mazmur 27 ayat 4. Kita baca Mazmur 27 ayat 4. Sama-sama kita baca. Apa? Kami telah meminta kepada Tuhan. Itulah yang ini. Dia milih Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Siapa yang percaya? Mau? Memilih yang terbaik. Maria memilih yang terbaik. Ketika Tuhan ada dimanapun, saat kapanpun, ketika Tuhan mengajar tentang firman Tuhan, ketika Tuhan berkhotbah, pada zaman pelayanan Tuhan Yesus di dalam dunia ini, Maria duduk dekat kaki Tuhan. Bukan duduk setara, nih kayak Mama Eli sama kalian kan duduk setara ya di kursi ya. Maria enggak, duduk sini, Maria tidak duduk sini di lantai. Maria duduk. Sedangkan pada zaman dahulu itu wanita biasanya duduk di barisan belakang. Siapa yang dari Muslim? Siapa yang dari Muslim? Gak ada ya di sini ya. Kristen tulen semua ya. Kalau di agama tersebut, yang cewek duduk di belakang. Di balik tabir ada hordennya. Jadi misalnya dia, hai, gitu kan? Jadi di belakang udah mulai bangun kasih tabir, bukan tabir surya, horden, kasih horden. Pada zaman dulu. Tapi Maria sudah melanggar tradisi yang harusnya zaman dulu itu dilakukan. Maria justru maju ke depan dan duduk di kaki Tuhan. Sementara perempuan-perempuan lain di belakang. Ada yang merumpi beli tas baru, ada yang merumpi beli baju baru, ada yang merumpi punya pacar baru, mungkin ada yang merumpi punya suami baru, atau di belakang masih merumpi. Ayo cepetan, sebentar lagi khotbahnya selesai. Ayo kita masak. Masak. Udah khotbahnya, udah Tuhan Yesus khotbah, mana lagi buat Tuhan Yesus khotbah. Ya kan? Kita mau ada masak aja di belakang. Nanti biar habis selesai ibadah kita makan-makan. Ada yang begitu. Itu wanita-wanita. Tetapi Maria punya saudara, siapa namanya? Marta. Emang ya, Maria punya nama dari Marta. Arjuna dia mah. Tapi bilang Marta. Dengan kesaksian dia bilang Marta, saya bukan gak punya saudara namanya Marta, tapi Arjuna. Kecuali Maria Hermawan, Marta. Dulu di sini juga ada Maria Octaviana dengan Marta Sitorus. Tuh, ya itu dua. Sekarang beralih lagi, ada lagi Marta dan Maria Hermawan. Marta itu sibuk melayani Tuhan Yesus dan murid-muridnya untuk masak. Sibuk untuk bikin sesuatu. Iya. Nah, tapi Maria memilih yang terbaik, yaitu apa? Satu hal
kepada Tuhan. Ayo, pemuda remaja, baca ayat ini sekali lagi. 2, 3. Satu hal yang aku minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di dalam Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Janji ya, tidak ada yang terhilang, tidak ada yang gugur imannya, tidak ada yang gugur imannya. Melalui pacar mungkin, melalui kuliah harus di mana mungkin, melalui pekerjaan, jangan jual Tuhan Yesus. Katakan bahwa Tuhan yang kuingini di dalam rumah Tuhan seumur hidupku. Kalau kau sudah mati di mana? Di rumah duka. Mending di rumah duka apa mending di rumah Tuhan? Mending di rumah Tuhan. Karena di dalam rumah Tuhan itu ada kemurahan. Kemurahan itu apa? Oh iya, biasanya beli cilok 5.000 jadi 3.000 deh. Kita bisa goreng harganya 500 jadi 200 deh gitu. Kemurahan itu anugerah. Anugerah yang Tuhan berikan yang ada di dalam rumah Tuhan untuk setiap orang yang duduk di dalam rumah Tuhan. Kemurahan Tuhan itu adalah kebaikan Tuhan yang Tuhan curahkan lewat hadiratnya kepada setiap orang yang ada di dalam rumah Tuhan. Jadi kalau yang ada di luar, berkatnya berkat khusus atau berkat umum? Berkat umum. Orang jahat dan orang baik merasakan hujan yang sama nggak? Merasakan. Orang jahat dan orang baik merasakan harga beras 12.000 sekilo nggak? Merasakan. Itu berkat umum. Orang baik dan orang jahat merasakan panas matahari, angin berhembus kencang. Merasakan nggak? Merasakan. Sama. Tapi ketika orang itu ada di dalam rumah Tuhan, mengambil bagian yang terbaik ada di dalam rumah Tuhan, Tuhan kasih anugerah. Berkatku khusus. Berkatnya khusus. Berkat itu berkat yang sesungguhnya yang Tuhan anugerahkan dari kasih karunia-Nya, yang Tuhan limpahkan dengan kebaikannya. Remaja bisa perhatikan orang-orang yang suka beribadah dan orang-orang yang tidak suka beribadah. Kelihatan nggak? Bisa nggak? Coba kalian lihat apa tulang kalian, apa bapak udah, apa bapak tua kalian nggak ke gereja, atau siapapun abang atau siapapun lain itu kalian nggak ke gereja, kelihatan nggak? Saya rasa orang-orang yang tidak ada di dalam rumah Tuhan berkatnya beda. Amin. Berkatnya beda. Evi, berkatnya beda. Orang-orang yang ada di dalam rumah Tuhan itu menikmati kemurahan hati Tuhan, menikmati kebaikan dari hadirat Tuhan yang ada dalam hadirat Tuhan di dalam baitnya. Tetapi orang-orang yang di luar sana yang sengaja tidak mau beribadah, hidupnya tidak tenang. Tidak apa? Tidak tenang. Tidak damai sejahtera. Tidak bahagia. Walaupun dunia ini bisa menciptakan kebahagiaan yang luar biasa, tetapi hanya sebentar. Tetapi orang-orang yang ada di dalam rumah Tuhan menikmati kemurahan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan dalam baiknya, hidupnya dibebaskan. Yang pertama dari dosa, diselamatkan dari dosa, dari maut, dan diberkati Tuhan secara rohani. Hidup mereka menjadi kehidupan yang nyata, hidup mereka menjadi kehidupan yang puas dengan Tuhan. Hidup mereka menjadi kehidupan yang kenyang dengan hadirat Tuhan. Coba orang-orang yang gak mau ke gereja,
sebentar-sebentar marah, sebentar-bentar ngambek, sebentar-bentar berantem, nggak berantem sama istri, berantem sama suami, nggak berantem sama suami, berantem sama saudara, nggak berantem sama saudara, berantem sama anak, nggak berantem sama anak, berantem sama menantunya, nggak beres-beres, udah selesai rumah, berantem itu mah tinggal sama tetangga. Karena apa? Hidupnya tidak pernah dipuaskan dengan kasih anugerah Tuhan. Tetapi orang-orang yang ada di dalam rumah Tuhan menjadi orang-orang yang menikmati berkat khusus. Siapa itu yang dikatakan ini? Siapa yang minta? Raja? Raja siapa? Raja siapa kasih? Raja Omri? Enggak. Raja Omri enggak menikmati hadirat Tuhan. Ada di rumah di Manggungan, lagi lara sikil, lara jempol. Menikmati hadirat Tuhan itu Raja Daud. Salomo minta sama Tuhan apa? Salomo minta hikmat, minta kepintaran dari Tuhan. Raja lain minta keamanan, raja lain minta kekayaan. Tetapi Daud minta satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan. Kalau kita baca pelajari tentang sejarah Raja Daud, satu-satunya raja yang mendobrak seluruh peraturan di perjanjian lama adalah Raja Daud. Dia bisa menggantikan korban persembahan, yaitu penyembelihan lembu, domba, burung tekukur yang dibawa datang kepada Tuhan sebagai penghapus dosa dengan hanya korban penyembahan. Keren gak? Raja Daud itu bisa bikin kemah Daud. Kemah Daud itu tempat pujian penyembahan yang maha dahsyat buat Tuhan. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh Raja Daud. Raja lain tidak pernah. Jadi heboh. Nah, Raja Daud, dia punya pondok Daud, kemah Daud, tempat pujian penyembahan dinaikkan sampai posisi itu menggantikan. Kalau hari ini kita tidak memiliki orang seperti Daud, hari ini mungkin Feby sebentar lagi bawa kambing ke sini. Buat korban persembahan penghapus dosa. Udah bohong sama mama, tadi nggak ngerjain PR, jadi di sekolah nyontek sama teman. Sebentar lagi Rizka datang ke sini bawa burung tekukur. Mama Elis, Imam Elis, jadi bukan Imam Eli ya, Imam Elis anak-anak nggak mau jadi Imam Eli. Imam Elis sini, aku bawa korban burung tekukur menghapus dosa. Kenapa? Tadi saya bohong. Aku Rizka bawa ke rumah mama, minta uang buku padahal uang jajan, bukan uang buku. 22.500 jajannya 12.500, bukunya 10.000, bisa ya. Jadi datang bawa burung tekukur, minta korban penghapus dosa. Kalau nggak dia nggak bisa ke gereja. Begitu di pintu gerbang dia langsung mati, malaikat maunya. Bener loh, perjanjian lama dia dulu begitu loh. Siapa yang berbuat dosa berani masuk rumah Tuhan, habis. Hanya Raja Daud, karena Raja Daud punya ingin hidup di dalam rumah Tuhan dan mengambil bagian yang terbaik sampai dia menikmati baiknya Tuhan sampai saat ini. Sampai kita nih karena Raja Daud pengen ada di dalam rumah Tuhan, menikmati segala kemurahan Tuhan. Akhirnya korban bakaran digantikan dengan korban penyembahan, korban pujian, ucapan syukur, korban doa, korban semua yang Tuhan yang kita berikan kepada Tuhan. Tubuh jiwa roh kita menyembah kepada Tuhan, menaklukkan kehidupan kita kepada Tuhan. Lebih berharga daripada bawa seekor sapi ke rumah Tuhan. Tapi kalau mama yang dikasih milih sapi dulu deh, biar kita potong sama-sama, besok kita bikin sate. Itu coba luar biasa enggak? Hal yang kedua yang seperti Maria tadi lakukan, hal itu tidak akan diambil daripadanya. Jadi kalau remaja ada di
dalam hadirat Tuhan, menikmati kebersamaan dengan Tuhan, itu nggak bisa diambil dari dirimu. Mungkin kalian punya HP bisa dicolong orang, punya uang bisa dicolong orang, punya harta bisa dicolong orang, bahkan nyawa kita pun bisa dicolong orang. Tetapi kalau kita ada di dalam hadirat Tuhan, Tuhan jamin, Tuhan klaim itu semua. Hal tersebut tidak akan pernah diambil daripadanya. Lukas 10 ayat 20b. Lukas 10 ayat 20b. Kok kita kayak film India deh? Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takut padamu. Kita baca yang B-nya ya. Tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Di situ tercatat namamu dan namaku, tidak tertukar, tidak salah, pas. Mungkin Maria Hermawan tahu tanggal lahirmu berapa? Tanggal 4 bulan Mei, 4 Mei 2011. Jamnya? Tuh, kalau di buku kehidupan di surga ada jamnya, ada menitnya, ada detiknya. Nggak salah. Golongan darahnya nggak salah. A, B, O nggak salah. Ayo. Di buku kehidupan itu tercatat nama kita tidak salah. Anastasia Ruth Arigan. Lahir 4 Agustus ya Kak? 4 Agustus 2009. Masih muda ya Kak? 2009. Jamnya tuh? Berapa nih? Jam berapa nih? 10, setengah 10. Aduh, Mami tahu tapi kan Aca nggak tahu tuh. Tapi Tuhan tuh tahu. Dan setiap kegiatan kita baik dan buruk itu dicatat ayo. Siapa berani mau buat salah terus? Jangan ya. Stop berbuat salah. Stop buat salah. Katakan kalau pagi hari setelah bangun kita bilang sama Tuhan, mengucap syukur dan kita punya janji sama Tuhan. Stop berbuat salah. Soalnya apa? Dicatat. Amin. Komputernya Tuhan, CCTV-nya Tuhan nggak salah. Ya, Hevi nggak salah ya Tuhan ya. Pilih kamu ada di rumah Tuhan ya. Amin. Di hadirat Tuhan enak ya. Hari ulang tahunnya enak ya. Mau minta apa sama Tuhan? Nanti beli fortune ya, minyak goreng 5 liter. Nah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ini yang menjadi keinginan kita. Amin. Apa? Bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di kerajaan surga. Yang pertama harus kita memilih bagian yang terbaik. Yang kedua kita harus ada di dalam hadirat Tuhan karena ada sesuatu yang tidak pernah diambil dari kehidupan kita. Jadi anak-anak kamu dari kasih Tuhan sampai itu. Kita berdoa ya. Puji Tuhan, waktunya sudah sangat malam. Mari kita berdoa. Ada acara buat Revi? Iya, ada. Yuk, bagi berdiri semua yuk. Bantu Mama Elis nyanyikan pujian ini ya. Lagunya keren, sederhana keren. Kita nyanyi sama-sama pujian sungguh-sungguh ya. Semua harus terhubung dengan Tuhan. Semua harus terhubung dengan surga. Harus ada catatan nama kita di buku kehidupan. Ku terhubung denganmu.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang kasih Tuhan, pulanglah engkau dalam persekutuan dalam kasih Allah Bapa, Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Amin.